Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Sekolah Para Juara. Halo students, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu menjalankan kewajiban sebagai pelajar dengan baik. Terima kasih sudah klik video ini ya. Di video ini, kamu akan memperoleh informasi materi yang sangat bermanfaat dan dapat membantumu untuk menjawab tugas-tugas yang akan diberikan. Jangan lupa untuk catat dan rangkum materi ini agar dapat kamu gunakan untuk belajar lagi. Eits, tapi sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video ini ya, biar kamu ikut mendukung sekolah kita agar menjadi sekolah yang terdepan dan lebih baik lagi. Oke, selamat belajar dan simak videonya baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, semoga semuanya sehat dan kita bersyukur pada Allah SWT. Pagi ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa berkegiatan untuk belajar. Anak-anak yang berbahagia dan semoga dirahmati Allah SWT, perkenalkan, saya Rahmi Prihatiningsih. Saya oleh Bapak Kepala Sekolah diberi tugas mengaku bidang studi Bahasa Indonesia kelas 10 1 sampai kelas 10 IPA 1 sampai 10 IPA 6. Minggu yang lalu Bu Guru sudah minta pada anak-anak semua untuk mempelajari peta konsep yang ada di buku paket yang sudah kamu terima, yang sudah kamu pinjam. Karena untuk semester ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan menyusun laporan hasil observasi. Sedangkan untuk materi semester 1, minggu yang lalu sudah saya sampaikan lewat WA bahwa kita akan membahas 4 bab, yaitu menyusun laporan hasil observasi, mengembangkan pendapat dalam eksposisi, menyampaikan ide melalui anekdot, dan melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Mudah-mudahan sudah dibaca yang saya minta. Jadi minggu yang lalu saya minta anak-anak memperhatikan atau mempelajari peta konsep yang ada di halaman 8, yaitu tentang menyusun laporan hasil observasi. Ini ada di halaman 8. Untuk bisa membuat laporan hasil observasi, kita harus melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah menginterpretasi laporan hasil observasi, merevisi isi teks laporan hasil observasi, menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan akhirnya bisa mengonstruksi atau menyusun teks laporan hasil observasi. Untuk kali ini kita bahas 2 saja ya, yaitu menginterpretasi laporan hasil observasi dan merevisi isi teks laporan hasil observasi. Baik, kita mulai pada bagian pertama atau bagian A dari kompetensi menyajikan laporan hasil observasi. Yang pertama, anak-anak sudah membacakan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang, atau mungkin sudah membaca contoh teks laporan hasil observasi di buku paket ini yang berjudul The Topeng Museum Angkut.
Dari situ, pertama kita akan membahas pada mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui apa isi teks laporan hasil observasi, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, anak-anak saya minta untuk membaca teks laporan hasil observasi atau teks LHO yang berjudul wayang. Sudah dipahami apa isi dari teks laporan hasil observasi tadi? Tentu anak-anak sudah tahu bahwa teks itu dibuat dari hasil mengamati atau mengobservasi. Mengobservasi itu sama dengan mengamati. Jadi dari hasil pengamatan di beberapa tempat di Indonesia, diketahui ada pertunjukan seni yang bernama wayang. Dari hasil pengamatan diketahui bahwa ada wayang orang, ada wayang kulit, ada wayang gulek ya dari Jawa Barat. Dari situ kemudian ditampung, ditulis dalam sebuah teks yang kemudian diberi nama teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi itu sebuah teks yang isinya merupakan hasil observasi atau hasil pengamatan. Maka sebuah teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat teks LHO itu mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-ciri teks LHO? Yang pertama mesti bersifat objektif. Apa objektif? Objektif itu menilai sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan objeknya. Objeknya apa? Wayang. Maka yang ditulis itu ya apa-apa yang dilihat, apa-apa yang diobservasi. Itu yang pertama ya, menjadi ciri teks LHO. Terus yang kedua, sebuah teks LHO itu ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Dari hasil pengamatan ada wayang orang, wayang yang diperankan oleh orang, ada wayang kulit, ada wayang gulek, bahkan di Klaten itu terkenal ada wayang suket. Mengapa disebut wayang suket? Karena wayang itu dibuat dari suket, kemudian dibentuk seperti boneka. Itu yang sebagai pengembangan dari wayang-wayang yang lain. Itu ciri yang kedua dari teks LHO. Jadi ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Yang ketiga, di dalam teks LHO tidak mengandung hal-hal yang bersifat dugaan-dugaan atau bersifat sesuatu yang tidak tepat atau bersifat pemihakan terhadap sesuatu. Jadi tidak ada bersifat memihak, tidak ada. Kalau ada memihak itu namanya subjektif ya. Subjektif itu menilai sesuatu berdasarkan subjeknya ya, yang menilai, yang membuat pengamatan. Itu yang pertama mengenai isi teks laporan hasil observasi. Nanti anak-anak bisa mengecek ulang, bisa melihat ulang apakah betul di dalam teks LHO yang berjudul wayang itu semuanya merupakan hasil dari mengamati. Tuh. Kemudian yang keempat, biasanya teks LHO itu ditulis secara lengkap, dilengkap semuanya yang ada ditulis. Itu yang menjadi ciri teks LHO. Keempat ciri itu sebagai akibat dari sifat teks LHO
yang bersifat objektif karena merupakan hasil pengamatan. Itu untuk kegiatan yang pertama mengenai isi teks laporan hasil observasi. Mudah-mudahan anak-anak sudah mengidentifikasinya, sudah menemukan apa saja yang ditulis dalam teks LHO. Kita lanjutkan kegiatan yang kedua. Anak-anak perhatikan ini yang di blok kuning ini ya, yang dibahas, yang harus dikuasai ini yang di blok kuning ini. Kegiatan yang kedua adalah menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Untuk bisa membuat teks laporan hasil observasi, pertama kita lakukan pengamatan, isinya apa toh? Sesudah kita lakukan pengamatan sebuah teks, untuk lebih memahami isi teks itu, maka kegiatan yang kedua kita membuat ringkasan. Jadi meringkas itu salah satu cara untuk bisa memahami atau menguasai sebuah teks. Bagaimana cara membuat ringkasan? Atau mungkin anak-anak perlu memahami dulu apakah ringkasan itu. Di halaman 11 di buku paket ini sudah ada ya pengertian ringkasan di halaman 11 itu. Sebuah ringkasan pada dasarnya merupakan rangkaian pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Pada waktu meringkas, sudut pandang atau pendapat pengarang harus tetap diperhatikan dan dipertahankan. Bagaimana untuk membuat ringkasan? Untuk membuat ringkasan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama tentu baca dulu semua teksnya, seluruh teks baca dulu baik-baik. Sesudah kita baca semua, langkah yang kedua adalah temukan atau cari pokok-pokok informasinya. Pokok informasinya itu kadang-kadang atau biasanya, bukan kadang-kadang, biasanya ada di kalimat utamanya. Anak-anak masih ingat ya, kalimat utamanya ada di mana? Kalimat utama sebuah paragraf itu ada di mana? Waktu SMP sudah belajar kan? Kalimat utama bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di awal paragraf diulang di akhir paragraf, atau ada di semua bagian dari paragraf tersebut. Baru kita bisa menemukan gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Nah, di buku paket juga sudah ada contoh menemukan gagasan pokok dari sebuah paragraf. Jadi gagasan pokoknya bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal, diulang di akhir. Kebetulan yang di halaman 12 di buku paket ini, kebetulan gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Nanti bisa dilihat di buku paket di awal paragraf. Terus di paragraf yang kedua nanti bisa dicari apa gagasan pokoknya atau kalimat utamanya. Yang jelas kalimat utama itu kalimat yang menjadi pokok pikiran pada paragraf itu. Biasanya kalimat utama itu berupa pernyataan umum. Pernyataan umum itu pernyataan yang singkat tapi punya makna yang luas. Misalnya, teman saya baik sekali. Itu pernyataan umum. Teman saya baik sekali. Nah, terus untuk menjadi sebuah paragraf
pernyataan umum ini atau kalimat utama ini harus dijelaskan. Mengapa dikatakan teman saya baik sekali? Maka bisa dijelaskan. Satu, karena teman saya bukan anak yang pendendam. Dua, teman saya suka menolong. Tiga, teman saya kalau berbicara enak didengar dan enak dirasakan. Kalau berbicara tidak membuat teman-temannya sakit hati dan sebagainya. Jadi tadi kalimat utamanya, gagasan pokoknya, teman saya baik sekali. Atau contoh kalimat utama yang lain, misalnya pemandangan di Tawangmangu sangat memukau misalnya. Terus berikutnya dijelaskan mengapa pemandangan di Tawangmangu memukau. Itu yang dimaksud gagasan pokok seperti itu. Jadi kembali lagi, untuk membuat ringkasan kita cari gagasan-gagasan pokoknya. Perhatikan, mungkin di awal, mungkin di akhir. Kalau gagasan utama di akhir itu biasanya berupa simpulan. Ya, kalau di awal tadi berupa pernyataan umum, kalau di akhir berupa simpulan. Nah, untuk membuat ringkasan tadi, pikiran utama atau gagasan-gagasan utamanya nanti kemudian dirangkai-rangkai, ya, dirangkai menjadi sebuah paragraf. Kalau ada kalimat satu sama lain yang tidak cocok, bisa dihubungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Jadi sekali lagi, ambil gagasan pokoknya, setiap paragraf diurutkan mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, diurutkan kalimat-kalimatnya, dirangkai menjadi sebuah paragraf. Kemudian kalau ada satu kalimat dengan kalimat lain yang kok tidak nyambung, ya perlu disambungkan dengan kata penghubung atau konjungsi. Misalnya, hari ini saya tidak masuk sekolah. Hari ini saya tidak ada kendala apa-apa untuk berangkat sekolah. Misalnya, ini kalau dirangkai mungkin tidak cocok, ya, supaya jadi cocok diberi meskipun misalnya saya hari ini tidak berangkat sekolah, meskipun hari ini tidak ada kendala apapun untuk berangkat ke sekolah, misalnya seperti itu. Nah, sebagai contoh paragraf dari buku paket ini bisa kamu lihat di halaman 15. Nah, di halaman 15 itu yang di blok kuning itu ada contoh. Itulah contoh ringkasan dari bacaan yang berjudul wayang. Contoh. Tentu tidak harus seperti itu, ya. Kamu boleh membuat ringkasan sendiri sesuai dengan pendapatmu. Itu kegiatan yang kedua dalam menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi. Kegiatan yang ketiga untuk bisa membuat teks laporan hasil observasi dalam kegiatan menginterpretasi teks laporan hasil observasi adalah menemukan atau mengetahui tujuan atau menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Mengapa membuat laporan hasil observasi? Apa fungsinya? Tentu nanti laporan hasil observasinya itu harusnya cocok dengan fungsinya. Apa fungsinya? Yang pertama, fungsi teks LHO sesuai dengan contohnya itu, dan kamu bisa mencari sendiri sebetulnya. Dari halaman 21 kamu bisa melihat, bisa menemukan apa fungsi teks LHO. Kurang lebih satu. Kalau kamu yang membuat teks LHO tentu untuk memenuhi tugas. Nah, nanti kamu
memenuhi tugas untuk membuat teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Terus kira-kira apa lagi fungsinya? Bisa digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Karena mungkin orang bertanya-tanya, kamu kok di sungai melihat terus itu apa? Kamu melihat terus mencatat itu apa? Untuk apa? Nah, itu di teks LHO nanti ada bagian yang menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Bisa juga teks LHO itu digunakan untuk memberitahukan pada pihak lain atau pihak yang berwenang yang bisa dijadikan dasar penyusunan kebijakan. Misalnya yang berkaitan dengan usaha kita untuk mengurangi penyebaran virus corona. Ada sebuah warung yang masih menerima pengunjungnya duduk makan-makan di situ sambil berbincang-bincang, bahkan tidak pakai masker, ya. Makan-makannya dalam waktu yang lama, setengah jam lebih misalnya. Dari hasil pengamatan kita itu bisa kita laporkan pada Satgas COVID untuk dibuat kebijakan supaya hal seperti itu tidak terjadi. Atau mungkin yang lain, ketika dulu masih belum ada COVID, kemudian diketahui atau dari hasil pengamatan ditemukan banyak anak nongkrong di warung pada saat jam belajar. Orang yang melihat itu tentu tidak suka kalau melihat ada anak-anak yang tidak disiplin, anak yang bolos. Maka hasil pengamatan orang ini bisa ditulis, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang, mungkin pada dinas pendidikan, untuk dijadikan kebijakan. Perlu ada kegiatan kegiatan Satpol PP untuk mengamati warung-warung yang ada di dekat sekolah supaya tidak menjadi tempat bolos anak-anak sekolah. Itu fungsi yang ketiga. Bisa juga teks LHO itu bisa menjadi alat untuk mendokumentasikan suatu objek atau kegiatan. Contohnya dari bacaan wayang itu tadi. Dari bacaan yang berjudul wayang itu bisa menjadi dokumen bahwa di Indonesia itu ada wayang, ada seni yang namanya wayang. Ada banyak macamnya, ada wayang orang, ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang suket, ada wayang motekar, dan sebagainya. Seperti yang tertulis di contoh teks yang berjudul wayang. Begitu anak-anak tentang teks LHO, terutama pada bagian interpretasi teks LHO. Dari hasil menginterpretasi laporan hasil observasi, kamu harus bisa mengidentifikasi atau mengetahui apa isi teks LHO. Jadi kamu harus tahu. Yang kedua, kamu harus bisa menyusun ringkasan dari sebuah teks LHO. Yang ketiga, kamu harus tahu kamu harus bisa menyimpulkan apa fungsi teks LHO. 3 kegiatan ini adalah kalau kamu sudah bisa melakukannya, itu menjadi bukti atau menjadi kesimpulan bahwa kamu sudah bisa mengetahui
apa itu laporan hasil observasi, apa itu teks laporan hasil observasi. Sekarang kita lanjutkan bagian yang B, yaitu merevisi isi teks laporan hasil observasi. Yang direvisi, ya, sesuatu yang direvisi itu sesuatu yang tidak benar ya. Kalau sudah benar itu tidak perlu direvisi. Maka berpikirnya yang harus direvisi itu teks LHO yang seperti apa? Kamu lihat di halaman 22. Halaman 22. Sebelum mengetahui atau sebelum membuat revisi teks laporan hasil observasi, tentu harus tahu dulu apa atau bagaimana struktur dan unsur pembangun teks LHO. Di halaman 22, di situ dicantumkan bahwa struktur teks LHO itu meliputi pernyataan umum dan atau klasifikasi. Jadi ada pernyataan umumnya, ada klasifikasinya. Itu bagian yang pertama. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga atau C ada deskripsi manfaat. Jadi mestinya di dalam teks LHO itu diawali dengan pernyataan umum dan klasifikasi ya, pernyataan umum yang diikuti klasifikasi. Terus sesudah pernyataan umum dan klasifikasi kemudian diikuti dengan deskripsi bagian-bagiannya. Misalnya dari teks yang berjudul wayang, di awal kan disebutkan wayang itu apa, terus ada klasifikasinya. Ya, berdasarkan apa? Ada wayang orang, ada ya wayang golek, ada wayang suket dan sebagainya. Jadi diawali dengan pernyataan umum dan klasifikasi, kemudian diikuti deskripsi. Apa deskripsi? Deskripsi itu penggambaran ya, gambaran tentang bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya tadi apa? Wayang orang itu apa? Wayang golek itu apa? Itu deskripsi bagiannya. Terus yang terakhir ada deskripsi manfaat. Sedangkan unsur pembangunnya apa tadi? Unsur pembangunnya ya hal-hal yang sudah diamati tadi. Nah, jadi kalau nanti sebuah teks LHO tidak ada deskripsi manfaatnya, kemudian tidak ada pernyataan umumnya, itu perlu dibetulkan, perlu direvisi, diberi pernyataan umum dan klasifikasi, perlu ada deskripsi bagian. Kalau deskripsi bagian biasanya sudah ada, itu ada deskripsi bagian dan ada deskripsi manfaat. Sekarang atau nanti anak-anak bisa melihat pada teks yang berjudul mengenal suku Baduy ya. Pada teks yang berjudul mengenal suku Baduy itu ada hal yang perlu direvisi. Terus ada yang perlu diketahui juga pada bagian pernyataan umum tadi kan ada atau diikuti klasifikasi. Bagaimana membuat klasifikasi? Untuk membuat klasifikasi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk membuat klasifikasi kita harus menentukan objek yang diklasifikasi atau objek yang dilaporkan. Yang kedua, ada dasar klasifikasi atau pengelompokannya. Yang ketiga, ada jumlah anggotanya.
Jadi untuk membuat klasifikasi misalnya dilihat atau berdasarkan bahan yang digunakan. Misalnya kita akan membuat teks LHO tentang sate misalnya ya, sate. Terus kita membuat sesudah kita membuat definisi sate adalah dan seterusnya. Terus kita membuat klasifikasi. Jadi misalnya kita membuat klasifikasi dilihat dari bahannya, ada sate ayam, ada sate sapi, ada sate kere, ya pernah kan makan sate kere. Nah itu dari pernyataan itu kita tahu dasar pengelompokannya apa. Dasar pengelompokannya adalah bahannya. Kemudian yang kedua, sebentar. Jadi yang diamati apa? Sate. Dasar pengelompokannya apa? Bahannya. Anggotanya berapa? Anggotanya ada sate ayam, sate sapi, sate kere. Nah, itu jadi di awal teks LHO sebaiknya itu ada. Jadi ada pernyataan umum, ada klasifikasi, baru ditulis deskripsi bagian-bagiannya, dan sebaiknya atau seharusnya deskripsi bagiannya itu mengikuti klasifikasinya. Misalnya dalam klasifikasi disebutkan sate ayam, sate sapi, sate kere, maka dalam deskripsi bagiannya ditulis dulu sate ayam itu apa, sate sapi itu apa, sate kere itu apa, ya. Itu akan urut. Jadi disesuaikan dengan pada deskripsi pada bagian klasifikasinya. Yang ketiga, barulah kita tulis deskripsi manfaatnya. Jadi sekali lagi di dalam teks LHO nanti harus ada ada pernyataan umum dan klasifikasi. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu mengikuti klasifikasinya. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, untuk menguji kamu sudah memahaminya atau belum, kamu nanti bisa mencoba merevisi teks LHO yang berjudul Mengenal Suku Baduy, ya, mengenal suku Baduy, yang ada di halaman 23 dan 24. Itu teks LHO yang berjudul Mengenal Suku Baduy itu apa yang perlu direvisi. Nah, mengapa harus direvisi? Begitu untuk kegiatan kita siang hari ini, pagi siang hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami. Sekali lagi ini dipelajari ya buku paketnya. Terus perlu diingat, setiap buku paket yang kamu pinjam itu kamu beri identitas di mana gitu ya, pakai pensil. Tulis di halaman berapa, terserah. Supaya nanti ketika sudah tatap muka tidak ada buku yang tertukar, tidak ada buku yang hilang, karena mungkin ada salah satu yang lupa di rumah dikira hilang di kelas sehingga tidak bisa terlacak. Tapi kalau kamu beri identitas dengan pensil di halaman mana, nanti tidak akan hilang, mudah dicari buku yang mana. Begitu anak-anak, semoga bisa dipahami. Cukup ini dulu tentang teks LHO, masih separuh. Nah, minggu depan bisa kita sambung lagi. Ingat tugas kamu, 1, tulis apa yang kamu pahami, yang kamu dengar dari apa yang saya sampaikan tadi, pokok-pokok pentingnya apa. Yang kedua, revisi teks LHO yang berjudul Suku Baduy. Itu saja, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurangnya, Bu Rahmi mohon maaf. Rajin-rajinlah belajar, ya, jangan
Jangan sampai kamu bosan belajar, karena kalau orang yang tidak bisa menahan letihnya belajar akan merasakan pedihnya kebodohan. Saya kira itu. Sekali lagi, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.